Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Pada hari ini, edisi hari Minggu tanggal 4 April tahun 2021. Disampaikan bagi kita sekalian selamat Paskah. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di pagi hari ini sehubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati dapat kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Kita membaca ayat yang pertama sampai yang ke-18. Namun pada kesempatan di saat ini kita akan membacakan ayat yang pertama sampai yang ke-10. Berkata demikian: pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Itulah bacaan kita di saat ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, membuat kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan, bahkan iman percaya kita semakin bertumbuh dalam mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu Paskah ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kita akan belajar di bawah naungan topik kebangkitan Yesus, jawaban kehidupan. Sekali lagi, topik kita pada edisi hari ini, edisi spesial Hari Kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Paskah, di bawah topik kebangkitan Yesus, jawaban kehidupan.
Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan kita di dalam dunia ini dalam mengiring Tuhan akan semakin kokoh dan kuat keyakinan kita ketika kita belajar firman Tuhan, apalagi menyangkut tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, judul kebangkitan Tuhan Yesus, jawaban kehidupan, diketengahkan di hadapan kita dengan maksud agar kita di dalam Tuhan mengiring Dia benar-benar dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan segenap hati, agar kualitas iman percaya kita di dalam Tuhan semakin lama semakin bertumbuh, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kebangkitan Yesus, jawaban kehidupan, dapat kita maknai bahwa memberi arti bagi kita bahwa kehidupan iman percaya kita tidak sia-sia. Dengan kata lain, kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan jawaban atas kehidupan kita menjadikan kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ini terbukti di dalam ayatnya yang ke-8 bacaan kita, di mana muridnya yang menengok kubur itu menjadi percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ketika Maria Magdalena datang pagi-pagi benar ke kubur Tuhan Yesus, Maria Magdalena menyangka bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri orang. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dianggapnya sepertinya seorang penunggu taman. Padahal itu adalah Yesus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus bangkit dari antara orang mati adalah jawaban kehidupan manusia, di mana di dalamnya kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi sia-sia. Di bagian lain di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Tetapi kita bersyukur justru lewat kebangkitannya, iman percaya kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, sebab kebangkitan Yesus adalah jawaban bagi kehidupan manusia di dalam dunia ini. Yang kedua, dapat kita maknai topik kita, kebangkitan Yesus, jawaban kehidupan manusia, oleh karena penggenapan daripada nubuatan kitab suci. Artinya, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah menjawab keraguan, sehingga kita mengimani dan mempercayai kitab suci yang kita baca dan renungkan setiap hari, menguatkan iman kita. Ternyata benar, ya dan amin, apa yang difirmankannya
bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, itu terbukti. Dan ini memberi pesan bagi kita bahwa firman Tuhan sekali lagi adalah ya dan amin. Dan ini dapat kita baca di dalam ayatnya yang ke-9. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus Kristus akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan itu, saudaraku, telah terbukti. Sehingga benar-benar menjawab keraguan umat manusia terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-muridnya datang dan melihat kubur telah kosong, hanya melihat kain kafan yang ada. Mereka agak bingung. Tetapi dengan fakta yang terjadi, kesaksian daripada Maria memberikan keyakinan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tanggalkan keraguan dalam kita mengiring Tuhan. Sebab Tuhan yang kita puji dan muliakan, yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa di sorga dan di bumi. Sebab itu, mari kita mengiring Tuhan dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, karena Yesus bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Makna yang terakhir kebangkitan Yesus adalah jawaban kehidupan manusia adalah kebangkitannya, saudaraku, menghapus tangisan dan air mata. Maria sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertemu dengan malaikat. Dan malaikat berkata kepadanya, "Kenapa ibu menangis?" Karena dia menangis sebab Tuhan Yesus diangkatnya telah dicuri orang. Mayatnya telah dicuri orang. Tetapi saudaraku yang kekasih, setelah menoleh ke belakang dan berkata, Tuhan Yesus dianggap penunggu taman itu. Dan setelah Maria Magdalena sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus, dia berkata, "Rabuni," yang berarti guru. Dari situ, tangisan dan air matanya yang selama ini pada saat dia datang menjenguk, melihat kubur Tuhan Yesus yang dia menganggap telah dicuri orang. Tapi ternyata fakta yang ada berkata, batu yang menutupi kubur itu telah terguling dan sudah terbuka. Namun Maria meneteskan air mata dan dia menangis. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetesan dan tangisan air matanya berhenti, sebab dia bertemu dengan Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kebangkitan Yesus adalah jawaban kehidupan manusia. Dapat kita maknai dalam kehidupan kita setiap hari, bahwa ketika kita berada dalam tangisan oleh karena pergumulan, kita berada dalam kehidupan yang mencekam, mungkin kita sedang berada dalam
ancaman, kondisi-kondisi yang membuat kehidupan kita terpuruk. Tetapi marilah kita meyakini dan menanggalkan keraguan kita, karena Tuhan yang kita puji dan muliakan. Sekali lagi saudaraku, Yesus Kristus namanya adalah Tuhan yang hidup, berkuasa di sorga dan di bumi. Dan sepatutnya kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Mengapa saudaraku? Sebab Dia adalah jawaban kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebangkitannya adalah jawaban untuk kehidupan manusia. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini, di hari raya Paskah ini, memberi penguatan bagi kita, sehingga iman kita kokoh di dalam Tuhan, untuk kita mengiring Dia dengan semakin bersungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami belajar atas firman-Mu, dan kami mensyukuri bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari kematian dan kuasa maut tidak menguasainya. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan kami. Kiranya tetap memberikan kekuatan bagi umat-umat-Mu, setiap orang yang percaya. Kiranya lawatan kebangkitan-Mu yang mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kebangkitan itu, menguatkan kami sekalian, terlebih buat saudara-saudaraku yang menyaksikan dan mendengar firman Tuhan melalui program acara Renungan Harian Terpadu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi sejarah bagi dunia ini, bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Terpujilah nama-Mu, ini doa syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat kita merayakan Paskah. Biarlah kita tetap sehat, tetap semangat, tetap termotivasi. Percayalah, Tuhan Yesus tetap menyertai, memberkati, dan melindungi kita sekalian. Shalom.